Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in. Kemudian kita mulai membahas tentang permasalahan fikih atau kitab fikih, yaitu kita membahas tentang kitab yang berjudul atau membahas kitab Jami'ul Ma'nawiyah. Kita masuk bab yang pertama, Kitabut Thaharah. Ya kan? Daliluhu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Daliluhu utawi dalile kitab Thaharah, adapun dalilnya kitab Thaharah itu apa? Dari dalilnya Allah Ta'ala atau di dalam Al-Quranul Karim. Itu apa bunyinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Makna Thaharah fil lughat. Makna Thaharah menurut bahasa itu adalah an-nadhafah wan nazahah anil aqdari wal ausahi kanat hasiyatan aw ma'nawiyatan. Jadi menurut bahasa itu adalah an-nadhafah atau bersih. Bersih itu an-nadhafah itu minal iman, bersih itu sebagian dari iman. Kemudian wan nazahah, ya kan? Nazah itu apa? Yaitu bersih, juga dikatakan bersih atau terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Dan anil akdari, dari kotoran akdar itu kotoran, wal ausah ya tegesnya atau artinya juga kotoran. Karena hasyatan au maknawiyatan, jadi dalam bentuk hasiyah itu sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat lah namanya. Atau au maknawiyah, yang sesuatu yang secara maknawiyah tidak bisa dilihat atau diraba. Itu. Jadi makna thaharah menurut bahasa itu bersih, ya kan? Bersih dari kotoran. Kotoran apa? Baik kotoran itu yang sifatnya hasiyah atau bisa dilihat atau secara bisa diraba, atau maknawiyah yang tidak bisa dilihat atau diraba. Yang pertama adalah al-hasiyah. Al-hasiyah apa? Kat thaharati anil hadas wal khabas, atau hasiyah, ya kan, suci dari hal yang bisa diraba. Itu seperti apa? Suci dari hadas dan kotoran atau ntar najis, itu kan. Hadas seperti kita itu wudu, ya kan, ntar itu mengangkat mengangkat hadas kecil. Kemudian kita itu mandi besar, lantar kita itu mengangkat hadas besar atau junub. Kalau khabas atau kotoran itu seperti halnya ghaid itu adalah kotoran manusia, itu ya kotoran. Nah, itu kotoran. Kemudian baul, kencing, itu juga kotoran. Nah, itu harus bersih dari hadas dan kotoran, yaitu thaharah. Kemudian takrif, definisi hadas dan khabas. Kalau definisi menurut lughat, hadas itu adalah dahiliyun atau faktor intern. Wa istilahan ma yuf'alu li syai'in man yuf'alu. Jadi sesuatu yang dilakukan, yang menghasilkan kepada sesuatu, yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah orangnya yang melakukan. Jadi kalau hadas itu faktor intern, jadi orang yang melakukan, ya kan, orang yang melakukannya. Kalau khobas itu kharijun, faktor ekstern. Ekstern maksudnya apa? Bukan dari kitanya sendiri, jadi bukan dari kitanya sendiri, ya. Wa istilahan hasil minan syai' alladhi yaqul, atau menurut istilah itu hasil dari orang itu melakukan sesuatu, dalam tanda kutip sesuatu yang dihasilkan adalah kotor, itu ya. Antara itu najis atau khobas atau kotoran. Contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang itu BAB, ya kan, BAB, orang yang BAB itu terkena hadas.
Berarti kan orang yang melakukan, ya kan, melakukan apa? Melakukan BAB. Lah, entar orang yang melakukannya terkena hadas. Kemudian orang yang datang, kemudian tidak sengaja menginjak kotoran orang tersebut. Lah, orang yang menginjak terkena najis atau terkena kotoran. Lah, itu perbedaannya. Jadi kalau hadas itu orang itu yang melakukan dahiliyun, faktor intern. Kalau khorijun, hobas atau najis itu faktor khorijun, faktor intern, bukan dari kitanya sendiri, dari hal yang lain. Tetapi ketika kita itu BAB, kemudian kita menginjak kotorannya kita tersendiri, ya, ketika kita BAB kemudian kita menginjak kotorannya sendiri, berarti kita yang BAB terkena hadas plus terkena najis. Seperti itu. Itu secara hasiyah, ya kan, secara hasiyah atau secara sesuatu yang bisa dilihat atau diraba. Kalau al-ma'nawiyah, secara maknawiyah itu katoharoti anil amrodil qalbiyah, yaitu kita itu harus bersih atau suci dari apa? Dari penyakit hati. Seperti halnya apa? Ujub, gemede, kiber, atau hasad, dengki, atau riya, sudah dipandang. Seperti itu. Contohnya itu ketika kita itu kiber atau sombong itu, ya, kita itu merasa kita itu lebih baik, lebih pintar daripada yang lain, kemudian kita itu lebih kaya daripada yang lain, kita itu lebih segala-galanya. Itu adalah penyakit hati. Itu dalam segi tohur atau suci, dalam segi maknawiyah. Hasad, dengki itu, ya, kita melihat teman kita atau keluarga kita atau tangga kita bahagia, kita itu ada rasa hasad, dengki, ya kan. Nah, ntar kita itu menghasut, ya kan. Menghasut apa? Menyeru kepada yang tidak baik. Wah, itu ya, menghasut agar tidak baik itu, agar orangnya down atau agar hancur bisnisnya misalkan. Nah, itu kita itu harus bersih dari amrodil qalbiyah. Qalbiyah itu apa? Penyakit hati, itu seperti itu. Itu dalam segi maknawi, ya. Atau riya itu, ya. Riya itu apa? Riya itu, ya, kita ibadah sesuatu, kemudian hatinya itu ada rasa enak ketika disanjung, karena ternyata si fulan, ya kan, ternyata si fulan itu rajin, ya, ternyata si fulan itu pinter, ya. Kemudian si fulan atau si fulan itu, orang itu ketika diuji itu hatinya ada rasa ya, ada rasa senang. Lah, itu terdampak penyakit riya. Tuh, seperti itu. Atau ketika kita itu sodako misalnya, ya, sodako nih, ya kan, sodako 500.000 misalkan. Lah, ketika kita sodako 500.000, itu teman kita itu ada yang menyanjung, ternyata si fulan itu dermawan, ya, gitu, ya. Dermawan, suka menolong dan memberinya itu sangat banyak. Kemudian si fulan, orang itu yang dipuji itu merasakan ada rasa nikmat. Saya ternyata bisa dipuji. Lah, itu ya sudah terkena penyakit riya, walaupun asalnya dia itu tidak riya. Misalkan ini yang sering terjadi di masyarakat, ketika ada pengumuman atau penarikan uang di musola misalkan. Penarikan uang di musola. Lah, itu kan biasanya pakai mic atau speaker. Lah, awal dari rumah menuju ke musola itu lillahi ta'ala, ya kan, ingin menyumbang sekian ribu. Tetapi setelah sampai ke musola, ya kan, kemudian dicatat, ya kan, dari alhamdulillah ini adalah sodakoh dari Zaid bin Fulan. Lah, diumuminya pakai speaker. Lah, orang tadi yang tadinya berangkat ke musola itu memberikan sedekah lillahi ta'ala, ketika keluar ke musola kemudian mendengar speakernya diucapkan nama dirinya, alhamdulillah udah datang, atau dugi mali biasanya, dugi mali, uang dari Zaid bin Fulan, atau misalkan itu nama orang, ya, Zaid bin Fulan. Lah, orang itu yang namanya Zaid ketika keluar dari musola yang tadinya itu lillahi ta'ala, ketika mendengar suaranya disebutkan di speaker, ya kan,
kemudian si Zaid itu ada rasa wah, ternyata saya itu disebutkan di speaker lah, itu sudah terkena penyakit ria atau hubbul jah lah, suka dipuji, itu suka dipuji ya. Itu makanya sulit banget ya orang itu menjaga hati, itu sangat sulit. Namanya aja kolbun artinya itu ya bolak balik, kadang bener kadang salah ya kan, kadang ini ya itu kolbun gitu ya, namanya kolbun hati itu ya seperti itu. Nah, cara menjaganya itu sangat susah lah. Ini dalam tohuroh atau suci atau haroh dalam suci itu, wa min dzalika ma warada fi sahih anil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu seperti halnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana idza dakhala ala maridin qol, ya kan, kana idza dakhala ala maridin qala ya kan, apabila kamu itu masuk kepada sakit ya kan, sakit, kemudian kanjeng Nabi itu ngendiko la ba'sa tohurun insyaallah, enggak apa-apa, suci insyaallah. Jadi ketika ada orang itu sakit ya kan, itu salah satu proses penyucian ya kan, proses penyucian orang itu. Jadi kalau orang itu sakit, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu lagi perhatian kepada orang itu yang sakit. Karena seperti halnya guru itu ya, ketika guru itu senang sama muridnya, cinta sama muridnya, guru itu malas kadang menguji muridnya lulus apa tidak. Sama seperti Allah, ketika lagi diperhatikan hambanya, maka hamba itu mulai diuji oleh Allah berupa apa? Berupa marid atau sakit. Wa tahuru kal futur, dan suci apa? Seperti halnya kita makan suci. Al madhuru minadzunubi fa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan suci dari dosa. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal maridu madhuru minadzunubi wa ya aqdaru ma'nawiyah. Jadi bahwasanya orang yang sakit itu apa? Innal maridu madhurun minadzunubi, kata Rasulullah itu sesungguhnya sakit itu mensucikan dari dosa. Orang itu sakit itu bahwasanya Allah itu lagi meleburkan dosanya, seperti ini kata kanjeng Nabi langsung itu, yaitu hadisnya itu sahih. Ini suci secara maknawi ya, atau kaqauli ta'ala, atau seperti dawuhnya Allah Ta'ala atau firman-Nya Allah Ta'ala itu, innamal musyrikuna najasun, innamal musyriku, angin pestine wong musyrik iku najasun, najis. Apakah orang musyrik itu najis? Enggak. Allah itu menamakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, itu secara maknawiyah, bukan secara dohirnya. Dohirnya manusia ya suci, manusia itu suci, bukan najis. Hanya saja manusia itu kadang terkena najis, bukan najis loh, tetapi suci. Tetapi Allah di sini memakai innamal musyrikuna najasun, ya kan, angin pesine wong musyrik itu najis, itu ada di surat At-Taubah ayat 28. Nah, apakah manusia najis? Enggak, aslinya itu kan enggak najis, tapi najis di sini itu secara maknawi ya, bahwasanya orang musyrik di sini itu perilakunya itu buruk ya. Kotor, kalau najis kan kotor kan, perilakunya itu buruk dan kotor, itu seperti itu ya. Nah, untuk video selanjutnya bisa ikuti belajar fikih di sini bersama, mengupas kitab Jami'il Ma'nawi ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.